Tahap respirasi aerob seluler yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ini tempat terjadinya adalah di sitosol atau sitoplasma. Bahan dasar yang digunakan pada tahap glikolisis adalah glukosa. Di sini kita lihat bulat-bulat di sini maksudnya adalah atom C atau karbon, jumlahnya 6 sesuai tadi ya, C6, H12O6. Nah, selanjutnya di sini membutuhkan ATP dipecah menjadi ADP. Begitu pula di sini ATP menjadi ADP. Yang selanjutnya di sini mulailah tahap pemecahan glikolisis itu, sehingga dari 6C tadi akan masing-masing menjadi 3C. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi pembentukan NADH. Ada 2 NADH di sini dihasilkan. Dan pada tahap selanjutnya dihasilkan 2 ATP. Sampai pada akhirnya di sini hasil akhir dari tahap glikolisis adalah senyawa 2 molekul asam pirufat. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan hasil dari tahap glikolisis adalah dihasilkan 2 molekul senyawa asam pirufat. Energi langsung berupa ATP, kita hitung sama-sama. ATP di sini kita lihat 1, 2, 3, 4. Tetapi dikurangi dari sini karena ini pemecahan ATP menjadi ADP ini ada 2, berarti 4 dikurangi 2. Energi langsung yang dihasilkan adalah 2 ATP. Dan energi yang tidak langsung dalam bentuk NADH di sini kita lihat ada 2 NADH. Nah, selanjutnya tahap yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi pirufat. Nah, di mana tempat terjadinya adalah di bagian mitokondria, yaitu bagian membran luar. Nah, bahan dasar yang digunakan dari tahap dekarboksilasi oksidatif ini adalah 2 molekul asam pirufat ini, 1, 2. Jadi, hasil dari tahap glikolisis yang ini tadi, hasilnya ini menjadi bahan dasar dari tahap selanjutnya, yaitu tahap dekarboksilasi oksidatif. Bahan dasarnya adalah 2 molekul asam pirufat. Nah, senyawa yang dihasilkan apa? Di sini kita lihat asetil-CoA. Nah, ini asetil-CoA. 2 molekul asetil-CoA dan 2 CO2. 1, 2. Energi langsung yaitu ATP tidak dihasilkan di sini. Sedangkan energi yang tidak langsung dihasilkan ada 2. 1, 2 yaitu NADH. Tahap selanjutnya yang ketiga adalah siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Apa yang menjadi bahan dasar dari siklus Krebs ini adalah asetil-CoA. Nah, hasil dari sini menjadi bahan dasarnya 2 asetil-CoA. Oh ya, tempat terjadinya di mana siklus Krebs ini? Mitokondria, tapi pada bagian membran dalam. Nah, asetil-CoA ini bereaksi dengan OAA, oksaloasetat asid, ya, yang tadinya 2C bergabung dengan 4C di sini sehingga terbentuklah 6C, asam sitrat. Nah, disebut siklus karena ini terus berputar sampai menjadi siklus asam sitrat kembali. Nah, apa saja energi yang dihasilkan? Kita lihat di sini. Energi langsung dalam bentuk ATP ada berapa? Kita lihat di sini 1, 2. Ada 2 ATP energi langsungnya. Sedangkan energi yang tidak langsung kita lihat NADH 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 NADH. Dan energi yang tidak langsung berikutnya adalah FADH, ini 1, 2. Ada 2 FADH dan 6 NADH. Itu untuk energi yang tidak langsung. Yang terakhir adalah tahap sistem transport elektron atau STE. Tempat terjadinya adalah di mitokondria, bagian membran dalam. Apa yang menjadi bahan dasar di sini adalah oksigen. Nah, skema transport elektron dan fosforilasi oksidatif ini akan menghasilkan setiap pasangnya atom H ini akan masuk ke dalam rantai transport elektron sebagai NADH. Nah, sebagai akseptor dari hidrogen ini tadi adalah oksigen sehingga menghasilkan H2O. Yang perlu kalian ketahui adalah 1 NADH ini dihasilkan 3 ATP. Kita lihat 1,
2, 3. Sedangkan 1 FADH dihasilkan hanya 2 ATP. Nah, apa yang terjadi pada tahap STE ini adalah energi-energi tidak langsung dari 3 tahapan sebelumnya, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs, itu semuanya harus dirubah menjadi ATP. Nah, jadi tahap STE ini adalah tahap pengubahan dari energi tidak langsung menjadi energi ATP. Sehingga tinggal mengalihkan. Kalau misalkan tadi di tahap glikolisis, nah, NADH-nya ada berapa? Ada 2. Maka 2 dikali ini, 2 dikali 3 menjadi 6 ATP. Kemudian pada tahap oksidasi pirufat atau dekarboksilasi oksidatif, NADH-nya ada berapa? Ada 2. 1, 2 dikali 3 berarti 6 ATP hasilnya. Pada siklus Krebs ada berapa NADH-nya? Ada 6. 6 kita kali 3 menjadi 18 ATP hasilnya. Dan FADH-nya ada 2, karena 1 FADH itu dihasilkan 2 ATP, berarti 2 dikali 2, 4 ATP. Sehingga total energi tidak langsung yang tadinya di tahap-tahap ini tadi, 3 tahap ini, maka di tahap STE ini, ya, energi yang tidak langsung tadi semuanya berubah menjadi ATP sejumlah 34 ATP. Nah, ini kesimpulannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini 2 ATP langsung glikolisis, 2 ATP dari siklus asam sitrat. Total di sini ini untuk yang perubahannya tadi 34 ATP, sehingga di total menjadi 38 ATP. Ada yang mengatakan 36 ATP karena 2 ATP ini diperlukan saat terjadi masuknya energi. Nah, itu membutuhkan ATP. Ya. Gitu ya. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan bisa dimengerti.